Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Rama Temuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan ya tentang respon dari Mahfud MD terkait dari pertanyaan ya ataupun sanggahan dari pemilik MNC Group Haritanu terkait aturan matikan TV analog atau ASO, analog switch off ya. Jadi ini ada respon dari Mahfud MD sesuai yang dilansir oleh tempo.co. Jakarta, langsung kita baca dan kita ulas. Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon bos MNC Group Haritanu Subdibyo alias Haritanu yang menilai kebijakan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off ASO tidak memiliki landasan hukum yang pasti. Hari menjelaskan kebijakan itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PPU 8 ya 18 2020. MK enggak batalkan itu, jadi kita siap berdebat soal itu. Putusan MK diketok sesudah kebijakan tentang ASO ini. MK enggak batalkan itu, jadi kita siap berdebat soal itu. Putusan MK diketok sesudah kebijakan tentang ASO ini atau analog switch off ini sudah jadi kebijakan. Jadi ini bukan kebijakan baru, ujar Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Menurut Mahfud MD, MK menjelaskan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja supaya jangan membuat kebijakan baru dan jauh sebelum kebijakan MK. Bahkan sebelum lahirnya undang-undang itu sudah ada kebijakan digital. Dia menegaskan bahwa menggantikan siaran TV analog itu arahan dari International Telecommunication Union atau ITU. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu meminta agar masyarakat migrasi ke TV digital karena teknologinya lebih bagus dan murah. Ini kan terasa keluar biaya karena uang yang tabung itu, mengalihkan itu kita kasih subsidi, ucap dia. Mahfud menegaskan lagi bahwa kebijakan itu bukan hal baru meskipun memang putusan MK berlaku ke depan tidak bisa berlaku surut ya. Namun dia berujar kebijakan itu sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Pemerintah juga disebutkan tidak khawatir soal itu. Kalau tuntut ya silakan saja. Itu biasa di koran tiap hari orang nuntut orang. Kita juga bisa cuma bilang tuntutan, kan gampang. Ya kita siap lah tutur Mahfud ya. Sebelumnya, Haritanu akan mengajukan langkah hukum perihal kebijakan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO). Dia menganggap keputusan pemerintah tersebut tidak memiliki landasan hukum yang pasti. Musababnya, menurut Hari, kebijakan itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PPU 18 2020. Salah satu petitum di dalamnya menyatakan MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tutur dia melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagramnya. Pelaksanaan ASO merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sesuai isi pelet sapu jagat itu, pemerintah mesti melaksanakan migrasi TV digital paling lambat 2 November. Hari mengatakan saat ini ASO hanya berlaku di wilayah Jabodetabek dan tidak dilaksanakan serentak di seluruh wilayah secara nasional. Menurut Hari, ini membuktikan bahwa keputusan MK benar adanya dan diakui oleh Kominfo. Ini artinya keputusan ASO terbatas di wilayah Jabodetabek, bukan perintah undang-undang, tapi adalah keputusan dari Kominfo semata, ucap dia. Tuntutan pidana dan perdata yang diajukan MNC Group, kata Hari, ditempuh demi memperoleh kepastian hukum. Dia juga berdalih langkah hukum dilakukan atas kepentingan masyarakat luas sesuai hukum yang berlaku. Meski mengambil langkah hukum, MNC Group memastikan telah mematikan siaran TV analog RCTI, MNC, iNews, dan GTV pada Jumat 4 November 2022. Kebijakan itu dilakukan karena ada permintaan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kata Ketua Umum Partai Perindo itu, permintaan pemerintah tetap dilaksanakan meski belum ada surat tertulis yang diterima MNC Group perihal pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO, sehingga dia menilai secara hukum tidak ada kewajiban perusahaan untuk melakukan migrasi ke TV digital tersebut. MNC Group Hari berujar menyadari
Tindakan mematikan siaran dengan sistem analog ini sangat merugikan masyarakat Jabodetabek. Dia memperkirakan 60% masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati layanan TV secara analog, kecuali dengan membeli set-top box, ADTV atau mengganti TV digital atau berlangganan TV parabola. Tetapi sekali lagi, dikarenakan adanya permintaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, kami akan tunduk dan taat, kata dia. Iya. Ini juga ada sobat sekalian ya, apa namanya, terkait dengan ini ya, respon dari atau komentar dari mantan Menkominfo yaitu Tifatul Sembiring ya. Baik, kita langsung aja baca, kita lihat bagaimana respon dari mantan Menkominfo yaitu Tifatul Sembiring ya. Ini yang diberitakan oleh suara.com. Tanggapi omelan Haritanu, mantan Menko Info Tifatul Sembiring arogan dan rakus. Tifatul Sembiring, kue iklannya terganggu, maunya borong sendiri, kayak sendiri, rakus. Suara.com, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menanggapi omelan Taipan Media Haritanu yang memprotes penghentian siaran TV analog di Jabodetabek. Tifatul yang juga anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera itu menilai protes bos MNC Group tersebut sebagai sikap arogan. Dari dulu yang menghambat SWO ya, TV analog to digital ini memang TV swasta ya, bahkan frekuensi milik publik dipakai seenaknya untuk promosi partainya, arogan, tulis Tifatul di Twitter Jumat 4 November 2022. Komentar itu diunggah Tifatul untuk mengomentari sebuah berita media online berisi kritik Haritanu terhadap penerapan ASO atau analog switch off di Jabodetabek. Ketika pengguna Twitter lain menanggapi dan menyinggung tentang motif dibalik kritik Haritanu tersebut, Tifatul memberikan jawaban lebih tajam. Bukan begitu, dengan digital diberlakukan maka kanal TV akan berlipat 12 kali saluran. Nah, kue iklannya terganggu, maunya borong sendiri, kayak sendiri, rakus, tulis Tifatul pada akun bercentang birunya. Sentimen Tifatul bisa dimengerti saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menggagas penghentian siaran TV analog di Indonesia. Tetapi sampai masa jabatan Tifatul berakhir pada 2014, kebijakan tersebut tak berhasil diterapkan. Menteri Kominfo selanjutnya Rudiantoro juga belum berhasil menerapkan kebijakan tersebut. Kini ASO atau analog switch off ya berhasil dipaksakan setelah masuk dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada November 2020 lalu. Undang-undang itu mewajibkan suntik mati TV analog dalam waktu 2 tahun setelah regulasi itu disahkan ya. Jadi memang ternyata ini sudah kebijakan yang lama ya sobat sekalian ya. Kalau pada saat Tifatul Sembiring itu juga ada keinginan ya untuk migrasi dari analog ke digital, dan juga pada saat periode Rudiantara itu juga tidak terlaksana ya. Jadi ini memang ini ASO berhasil dipaksakan, artinya memang suatu kebijakan itu kalaupun ya nantinya itu baru bisa benar-benar terasa ya nikmatnya, itu memang baru harus dipaksakan gitu ya. Dan kalau kita melihat ya fakta ketika kita memilih antara analog dan digital ya, kan analog itu kalau diibaratkan jam itu ya, kita tidak tahu persis gitu ya, jam itu berada pada menit keberapa, detik keberapa. Ketika digital itu kita benar-benar tahu ya, artinya memang segala digital itu memang lebih maju daripada analog gitu ya. Dan memang ya untuk migrasi saat ini memang ada pro dan kontra gitu ya, pastilah untuk setiap kebijakan ya. Tetapi kita melihat ya keunggulan dan yang disebutkan sebelumnya, yaitu ini teknologi yang lebih murah gitu ya. Ya ibaratnya pada saat migrasi ya ataupun perubahan ya bahan dari minyak tanah ke gas, itu juga ada ada kontra ya, ada pro dan kontra gitu ya. Dan memang wajar lah gitu ada pro dan kontra, tetapi
masyarakat ya pada saat melihat terkait migrasi dari minyak tanah ke gas itu, atau perubahan dari minyak tanah ke gas, baru bisa merasakan lebih hemat ya, lebih cepat dengan pakai gas daripada minyak tanah gitu ya. Dan inilah gitu ya, kita harus benar-benar bisa melihat investasi atau jangka waktu ke depan gitu, jangka waktu yang lebih panjang lagi gitu ya. Misalnya untuk gas yang tadi saya analogikan ya, dari minyak tanah ke gas, itu semuanya nggak setuju ya, karena memang merubah kebiasaan yang sudah enak ya, kemudian merubah kebiasaan yang baru ya, itu memang perlu waktu ya. Harus kalau kita ya memberikan kebijakan untuk mayoritas ataupun untuk rakyat Indonesia yang 270 juta, itu memang pastilah ada pro dan kontra ya. Tetapi kalau sedari awal ya kebijakan itu ya niatnya untuk memberikan kemudahan ya, untuk memberikan gambaran, bisa menggambarkan kepada rakyat bahwasanya kebijakan ini lebih baik ya nanti daripada tetap mempertahankan analog ya, itu memang mau tidak mau harus dipaksa ya, kalau memang dalam hal tarik menarik antara pro dan kontra atau tarik menarik kepentingan itu akan sulit didapat gitu ya. Nah, kalau kita melihat keunggulan-keunggulan dari misalnya digital gitu ya, tentu saja ini teknologi yang murah gitu ya. Bolehlah kita nanti investasi set-top box ya, set-top box dengan anten yang 100 jatuhnya nanti 300.000 ya, tetapi pada akhirnya teknologi ya layar itu kan akan jadi lebih bersih lagi gitu ya, akan bersih gitu ya, nggak ada semut gitu ya, kemudian salurannya juga akan lebih banyak lagi ya, dan yang paling penting ya dibalik itu semua yaitu penyelenggara televisi itu kan juga perlu diratakan ya penghasilannya ya untuk iklan ya, tidak hanya harus didominasi saat ini ya, didominasi oleh bos media yang banyak didominasi oleh MNC gitu ya, MNC Group ya. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Tifatul Sembiring ya, bahwasanya ini memang arogan dan rakus ya. Ini komentar dari Tifatul Sembiring bahwasanya saat ini ya, dahulu yang menjadi hambatan ketika migrasi dari analog ke digital adalah TV swasta gitu ya. Dan TV swasta itu disampaikan kadang juga memakai ya frekuensi publik itu dipakai seenaknya ya. Jadi ini juga jadi menjadi koreksi kepada pemilik media saat ini, yaitu yang paling mayoritas ya MNC Group ya. Nah, memang harus perlu waktu ya, terkait kebijakan ASO ini ya, analog switch off atau migrasi dari analog ke digital. Ini perlu waktu ya dari segi masyarakat ya, untuk untuk memahamkan ya tentang berbagai keunggulan dari teknologi atau migrasi dari ASO ya, dari analog ke digital ya. Dan memang ya kita semua ya tidak bisa gitu ya, pasti mau tidak mau ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya, pasti kita akan tergilas ya. Ingat kasus Nokia ya, yang tergambar itu kan pada waktu awal-awal Android itu semuanya pakai Android ya, sistem operasi atau OS gitu ya, untuk setiap smartphone ya. Tetapi yang paling beda sendiri justru Nokia gitu ya. Nokia itu malah mempertahankan OS yang namanya Microsoft ya, kalau nggak salah Microsoft ya, OS Microsoft ya. Padahal semuanya itu ya kita ketahui memakai ataupun mengikuti arus yang melihat bahwasanya memang Android yang kedepannya itu akan menjadi teknologi yang akan berkembang gitu ya. Nah, akhirnya kan terbukti gitu ya, Nokia yang dulunya menjadi merajai pangsa pasar handphone ya atau smartphone ya, yang tetap mempertahankan Symbian dan lebih memilih ke Microsoft ya, daripada ya melihat peluang besar dari Android ya.
akhirnya yang raja yang tadi ya Nokia itu yang merajai smartphone itu akhirnya aja kolaps ya. Meskipun ya saat ini kan beberapa tahun yang lalu sempat Nokia itu muncul kembali ya, reborn ya, dengan OS Android ya, tapi tentu saja itu sudah terlambat ya. Tapi itu sudah terlambat karena sudah telat, dan smartphone sekarang sudah dirajai oleh smartphone yang berasal dari Cina yang lebih murah, lebih praktis ya, lebih dapat terjangkau ya. Makanya itu ya, untuk teknologi memang untuk manusia itu tidak bisa kita itu menghindar ya, ataupun tidak ikut ya perkembangan zaman atau teknologi ya. Kalau kita tidak ikut, kita juga tergilas seperti contoh analogi dari Nokia tadi. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari gugatan ya, kalau nggak salah akan melakukan gugatan dari Haritanu kepada Menko Polhukam Mahfud MD ya, terkait ASO ini gitu ya. Dan tentu saja yang paling baik adalah bagaimana kita terus tetap tidak ketinggalan teknologi, dan saya melihat bahwa teknologi digital itu yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.